dulu. Oke, jumpa lagi di channel Geowater Channel Nusa, masih liputan edisi khusus. Kali ini saya terbang ke Cina, bahkan di Wuhan-nya ya, kalau nggak salah ya dulu ya, Mas Rio. Oke, ya. ini spesial, saya dapat tamu spesial, pernah di Wuhan dan termasuk salah satu orang yang harus dipulangkan, atau saya nggak tahu bahasa yang pas ya, harus pulang atau dipulangkan demi keselamatan warga negara Indonesia. Masih seputar liputan khusus kolase. Ini adalah negara yang kalau nggak salah 11 atau 12 saya berinteraksi dengan berbagai negara, teman-teman saya yang ada di luar negeri, tentang COVID pandemi 19 ini, yang kita ini sebuah disaster yang cukup besar karena bisa hampir terjadi semua negara. Saya bersama Mas Rio Alfi, dulu pernah di Wuhan, mahasiswa S2 dan officially masih mahasiswa magister ya, officially masih magister, kemudian harus off sebentar gara-gara pandemi ini. Kita akan wawancara karena beliau ini saksi hidup ketika kita dulu hanya lihat di bulan Desember kayaknya ya, Desember Januari, ketika serangan belum mulai, sudah berakhir, dan Indonesia sekarang, jadi dapat 2 kali itu, di Wuhan dapat, Indonesia dapat itu. Dapat jackpot lagi tuh. Jadi silakan Mas Rio, kenalan dulu mungkin, who you are, what do you do, dan kaitannya dengan di Wuhan dulu. Silakan Mas. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rio Alfi. Saya lagi studi master di China University of Geoscience Wuhan. Oh, Geoscience juga dong jurusannya? Saya jurusan Applied Psychology, jadi di bawah naungan Fakultas Pendidikan lah. Oke. Go ahead, langsung. Ini mau berbagi pengalaman saya di Wuhan dulu ya. Nah, jadi Mas, jadi sekarang terakhir itu semester keempat ya di sana ya? Ya, semester akhir ini. Saya udah tahun keempat. Tahun keempat di Wuhan. Loh, tahun keempat? Kan master kalau master 3 tahun. Jadi program di sana itu 4 tahun, 1 tahun bahasa Mandarin ya. Bahasa Mandarin itu lulus level 4, dia ada 6 level. Jadi harus lulus di level 4, kalau udah dapat sertifikat lulusnya, itu HSK namanya, Hanyu Sweeping Kaushe, jadi kita masuk jurusan kita. Kalau tidak ada sertifikat itu kita nggak bisa. Jadi ini apa namanya, extend ya, mudah-mudahan yang extend ada kelas bahasa dulu lah, kira-kira kayak gitu. Ya, kelas bahasa dulu. Itu wajib untuk yang ambil dalam belajar dalam bahasa Mandarin. Jadi di sana dalam bahasa full Chinese ya waktu kuliah ya? Ya, full Chinese. Emang nggak ada international classroom gitu untuk S2? Jadi ya, program yang dalam bahasa Mandarin itu 4 tahun. Ada yang program bahasa Inggris itu ada beberapa yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tergantung kita pilih touch-nya in English atau. Oke. Beasiswa dari sana dong, dari China ya, kalau kayak gitu. Kalau Indonesia nggak mungkin tuh 4 tahun master degree itu. Biasanya ambil yang internasional kalau beasiswa dari Indonesia. Beasiswa dari sana berarti? Ya. Beasiswa dari Chinese Government Scholarship. Oke, nanti kasih tipsnya nanti ya, ini buat teman-teman yang S2 tapi 4 tahun di sana kan lumayan juga, kayak saya di Jepang dulu. Kayak di S3 tapi 4 tahun gitu. Oke, seru juga ini. Nanti ambil lagi S3 tempat lain yang ada kelas bahasa lagi, Mas. Jadi biar marem gitu. Biar itu. Oke, bisa ceritain gimana dulu waktu, saya nggak tahu tempatnya, di bulan Februari ya, atau apa tuh? Di bulan Desember ya? Mulai wabah ini, itu di akhir Desember. Tapi belum terlalu banyak lah yang kena gitu. Terus di minggu kedua, Januari itu udah mulai banyak yang kena. Nah,
ini kan, mulai heboh gitu. Ternyata ada virus baru ini di Wuhan gitu kan. Nah, di minggu ketiga di tanggal 23 Januari itu mulai di lockdown. Transportasi semua dihentikan gitu. Itu 23 Januari. Totally lockdown itu ya? Pengalaman saya di 2018, ya 2018 itu saya nggak balik ke Indonesia, jadi tahun baruan di Cina. Nah, pengalaman saya tahun baru di Cina itu kan semua toko rata-rata banyak yang tutup gitu kan. Memang ada niat banyak. Jadi karena Imlek saya stoklah makanan di rumah untuk 1 minggu. Saya belanja, hari ini saya belanja banyak, besok udah ditutup di lockdown. Wah. Nah, tidak ada rencana sih. Ada beruntung juga ya? Ya, agak beruntung juga saya stok untuk 1 minggu kan. Jadi itu setelah di lockdown itu Imlek itu tahun berapa? Awal Januari kan kalau nggak salah, sekitar 10-11-an gitu kan ya Imlek itu? Itu udah mulai libur. Di awal Januari itu udah mulai libur semester. Oh, libur semester sekaligus tahun baru sekaligus Imlek gitu ya? Betul. Oke. Sampai Februari itu liburnya. Oke, terus gimana tuh? Habis itu tiba-tiba habis Imlek lockdown itu. Gimana tuh? Lockdown kan total banget kalau di sana itu. Ya, saya kena lockdown itu sekitar 9 hari. 9 hari, hari ke-9 itu udah dievakuasi tanggal 1 Februari. Gimana tuh lockdown di sana itu? Apa namanya? Ya kalau lihat videonya waktu itu ya akhirnya tuh kejadian juga di Indonesia, sepi kampus, nggak ada orang. Sekarang kalau kampus kan sepi gitu kan. Saya ada video saya lihat videonya siapa ya yang dipakai IG kalau nggak salah, cewek tuh dari Wuhan juga, saya lupa itu. Kampus sudah sepi, terus akhirnya kejadian juga di Indonesia itu, Mas Rio. Sekarang kampus-kampus sepi. Kalau di sana lockdown-nya tuh total gitu ya, jadi militer turun tangan atau gimana tuh kira-kira gambaran lockdown-nya itu di sana? Jadi karena bertepatan dengan libur musim dingin, libur Imlek, terus di lockdown, wah itu nggak kebayang sunyinya gimana kan? Nggak ada orang di luar berkegiatan. Jadi di sana memang ditugaskan polisi, terus tentara berjaga di luar, terus petugas kesehatan di pintu gerbang utama. Jadi kalau mau keluar itu selalu dicek suhu badan kita kan, dicek terus kalau keluar masuk. Itu bisa dikatakan bahwa aparat keamanan ya, tentara, polisi itu turun tangan, handle semua, banyak yang di lapangan banyak lah kira-kira kayak gitu ya. Ya. Ada semua di itu. Petugas kebersihan juga ada di lapangan. Jadi jalan-jalan itu memang di-skat. Terus ada jalan yang khusus untuk dilewati petugas saja yang bisa lewat di situ. Jadi setiap jalan itu memang dijaga oleh kepolisian. Terus 9 hari tuh lockdown tuh. Untung Mas Rio termasuk yang laki ya, sudah punya stok 6 hari, untuk 9 hari oke lah, masih bisa. Terus tiba-tiba evakuasi. Gimana tuh ceritanya evakuasi itu? Move-nya orang, pergerakan orang waktu itu gitu. Gimana tuh ceritanya? Agak seru juga nih pasti yang akhirnya kan harus di karantina dulu kan, di mana gitu, di pulau ya kalau nggak salah, di mana gitu. Silakan Mas. Jadi saya di Wuhan itu tergabung di kepengurusan Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok Wuhan. Saya sebagai Ketua Ranting Terpadu. Ranting Terpadu ini yang saya bawahi ada 5 kampus. Jadi saya ikut di sana untuk mendata di 5 kampus ini siapa saja yang masih berada di Wuhan. Terus nanti saya data, saya laporkan ke KBRI untuk data.
Jadi tanggung jawab saya itu ada 5 kampus. Itu regional ya, regional PPI itu ya, masih koordinator PPI itu ya, yang regional PPI ya, Korda. Wuhan. Oke. Terus, go ahead, terus. Setelah data lengkap, ada 5 kampus, ada berapa orang tadi total? Kalau saya handle 23 orang. Oke. Jadi secara keseluruhan di Provinsi Hubei itu ada sekitar 237 orang kalau nggak salah itu yang dievakuasi. Itu 240, yang 3 orang kan nggak bisa dievakuasi hari itu kan, yang di Bandara Wuhan. Jadi total semuanya 240 orang itu satu provinsi atau di Wuhan doang tuh? Satu provinsi Hubei. Termasuk kota Wuhan di dalamnya. Oke, satu provinsi Hubei itu ada 243 orang, itu berarti mungkin studennya berapa, keluarganya berapa, anak-anak kecil berapa gitu ya. Termasuk karyawan, termasuk pekerja nggak? Pekerja atau cuma mahasiswa doang? Ada beberapa orang yang pekerja. Kalau nggak salah saya ada 6 orang. 6 orang pekerja. Tapi mostly student lah ya, Rata-rata semua student. Student berikut keluarganya kan, berikut keluarga dan anaknya ya. Ya. Oke. 243 provinsi Hubei. Oke. Terus langsung ke bandara mana tuh? Bandara Hubei dulu atau langsung ke bandara mana tuh yang ke sensor itu? Jadi saya handle itu 5 kampus, disediakan 1 bus untuk kami kan, 1 bus. Setelah nanti di 5 kampus ini setelah dijemput satu-satu oleh bus dan lengkap, langsung ke bandara Wuhan, Tianhe, bandara Tianhe internasional. Jadi dikumpulkan di sana. Jadi yang sensor yang katanya dari 204 ya, yang 240 hilang 3 itu di bandara Wuhan itu atau di bandara Beijing gitu? Iya, di bandara Wuhan kami dikumpulkan semua. Saya sampai di bandara jam 1 siang. Teman-teman yang lain ada yang sampai jam 2 siang, ya ada yang sampai jam 3 siang. Jadi dari jam 3 itu sampai jam 4 subuh kami nunggu batik air di bandara. Berapa jam tuh? Berapa jam kira-kira tuh? Di stay di bandara berapa jam itu kalau gitu? Sekitar 4 jam. 4 jam ya, oke. Bisa membayangkan saya. Oke. Habis berapa jam? 12 jam? 12. Oke. Terus habis itu langsung di bandara itu, halo. Lagi kesehatan kita. Setiap pintu mau masuk dicek di kesehatan, panas tubuh, terus nanti kasih data kesehatannya, bersedia di Natuna gitu kan. Oke. Singkat cerita terbang ke Indonesia ke Natuna ya. Nah itu di Natuna berapa hari tuh? Ya. Apa aja tuh yang dilakukan di Natuna itu? Di Natuna ada 14 hari. Jadi kegiatan sehari-hari itu pagi bangun subuh itu sholat subuh bagi yang Muslim. Jadi 6 pagi sama Bapak TNI yang ada dikumpulkan semua olahraga, terus petugas kebersihan nanti yang kasih semprot disinfektan untuk kita kan, ruangan apa semua. Setelah selesai senam pagi, untuk lagi
pergi ke ruangan, sarapan jam 7 atau jam 8 sarapan. Bila nanti cek lagi kesehatan kita sama petugas kesehatan. Nah, di jam 12 makan siang. Makan siang nanti lagi oleh TNI atau petugas kesehatan atau psikolog datang gitu kan. Nanti sore ada kegiatan senam sore, terus makan, setelah makan cek kesehatan lagi. Cek kesehatannya 2 kali 1 hari. Gila. Itu benar-benar karantina kayak gitu ya. Tapi dipasang itu nggak dipasang kayak tools kesehatan gitu nggak, atau normal aja tuh? Jadi selama 14 hari itu kalau kita dari seperti itu. Jadi memang seperti rumah sendiri lah. Kita yang buang sampahnya kan gitu kan. Tapi makan disuplai ya, bukan masak sendiri kan. Kalau makan nggak mungkin belanja soalnya ya. Ya, kalau makan itu bapak-bapak TNI yang masak 3 kali sehari kan. Jadi udah disediakan. Selain makan itu dikasih makanan juga kayak snack gitu kan. Seru juga ya diladenin sama tentara. Oke deh, habis itu 14 hari baru di final test mungkin ya, cek darah gitu-gitu pasti ada kan ya, cek darah, ronsen yang full tes itu ada pasti kan ya, terakhir itu mungkin ya. Untuk dikatakan oh kamu negatif nih, itu kan pasti ada protokoler semua tes kan gitu. Kalau kami kan 14 hari itu tidak ada yang bergejala seperti batuk atau flu atau demam. Jadi alhamdulillah semuanya sehat. Sakit, demam, flu itu baru dites. Oke. Setelah 14 hari sertifikat Kemenkes. Kalau kita itu alhamdulillah semua sehat. Oke, seru Mas Rio. Jadi saya nangkap 2 cerita besar nih. 2 cerita besar waktu di lockdown itu benar-benar ya bisa dikatakan memang benar-benar mencekam gitu ya, karena memang ya saya bisa membayangkan kalau di pinggir-pinggir jalan banyak tentara, polisi gitu kan memang cukup mencekam gitu ya. Apalagi lockdown total gitu. Saya bisa, waduh ngeri. Terus habis itu udah gitu mengalami fase di perizinan bandara, kemudian karantina di Natuna. Thank you Mas Rio atas obrolannya. Cukup buat saya, nanti saya kontak. Sorry, Pak. Nanti linknya YouTube-nya apa? Link YouTube-nya apa? Nanti saya kasih tulis. Oke, siap. Link YouTube-nya apa? Link YouTube. Nanti saya tulis ya. Jadi Pak Rio ini juga YouTuber juga. Nanti saya kasih linknya dia. Saya kasih linknya. Di bawah ini ada link YouTube. Oke, terima kasih ya, Bapak ya. Oke, ya. Terima kasih, sukses. Sama-sama. Sukses karirnya. Lulus. Assalamualaikum.